Selamat datang di channel Behind the Scene. Channel yang semangat menghibur, walaupun kurang tidur. Pada video kali ini, kami akan menceritakan alur cerita dari anime berjudul Cooking Master Boy. Anime yang dirilis pada tahun 1997 ini memiliki jumlah episode sebanyak 52 episode. Anime ini juga sempat hits pada tahun 2000-an dan sempat ditayangkan pada channel TV Space Tune. Seperti apa ceritanya? Berikut ini kami rangkumkan untuk Anda. Cerita dimulai dengan seorang anak bernama Mao yang sedang memanjat tebing untuk mencari jamur. Dengan susah payah, akhirnya ia menemukan jamur yang dicari. Sayangnya, karena ranting yang ia pegang sangat lemah, ranting itu patah dan membuatnya terjatuh. Ia pun terjatuh bersama dengan jamur-jamur yang ia temukan tadi. Dia sangat gembira memunguti jamur itu, tanpa sadar ia hampir jatuh ke jurang. Di sisi lain, terdapat 3 orang misterius sedang menyisir kota. Mereka terlihat sangat mencurigakan. Sementara itu, Karin, kakak dari Mao sedang sibuk melayani pelanggan yang memesan makanan di restoran mereka. Ia kesal karena Mao tidak ada di sana untuk membantu karena restoran sangat ramai pada saat itu. Di sela-sela melayani pelanggan, Karin sempat curhat bahwa mereka sudah tidak punya orang tua lagi. Ayahnya sudah meninggal dunia 11 tahun lalu. Sementara ibunya baru meninggal sebulan lalu. Mereka berdualah yang saat ini meneruskan usaha restoran kedua orang tuanya. Apalagi ibunya yang bernama Pai, dikenal sebagai koki nomor 1 di kota itu, sehingga mereka harus berusaha ekstra keras dalam menjaga kualitas masakannya. Tiba-tiba, ketiga orang misterius itu datang ke restoran sambil mendobrak pintu. Sontak, hal tersebut membuat kaget semua orang. Ketiga orang itu kemudian memesan makanan paling enak yang ada di sana. Permintaan itu sempat membuat Karin dan para koki gugup. Namun, para koki tetap optimis bisa memberikan yang terbaik. Apalagi mereka adalah murid Bu Pai yang terkenal. Singkat cerita, hidangan pun disajikan. Ada beberapa makanan yang terlihat enak di sana. Sayangnya, baru menyeruput 1 sendok sup, pemuda itu langsung mengamuk, karena makanan itu dianggap tidak enak. Amukan itu kemudian memancing para koki untuk keluar. Akhirnya, terjadi pertarungan antara ketiga pemuda misterius itu dan para koki. Barang-barang di sana mereka hancurkan tanpa rasa bersalah. Sementara itu, Mao dari kejauhan sangat kegirangan karena menemukan jamur yang ia cari-cari. Saat sampai, ia kaget karena restoran sudah dalam keadaan hancur berantakan. Mao bertanya siapa ketiga pemuda itu. Karin menjawab bahwa mereka yang menghancurkan restoran mereka dan menganggap masakan yang disajikan tidak enak. Para koki pun beranggapan bahwa mereka sudah merencanakan itu dari awal. Merasa direndahkan, pemimpin dari ketiga pemuda itu memperkenalkan diri. Ia memamerkan gelar koki seniornya. Sebagai koki senior, ia merasa berhak melakukan apapun pada restoran yang menyajikan makanan tidak enak. Apalagi ia membawa sebuah surat dari Komandan Lee, seorang pejabat pemerintahan lembaga masak yang meminta dia menjadi kepala koki di restoran Kikaro. Mendengar itu, Karin dan Mao menyayangkan sikap Komandan Lee yang telah memberikan surat itu kepada orang asing. Kemudian, dia mengungkap identitas aslinya. Ia adalah Shou An, murid kesayangan Pai semasa hidup. Semasa menjadi murid Pai, Shou An memang terkenal sombong. Ia tak mau mendengarkan Pai, hingga akhirnya ia terbakar dan lukanya membekas hingga sekarang. Penderitaan yang ia alami membuatnya harus bekerja keras untuk menjadi koki senior. Karena itulah ia menyimpan dendam pada Pai dan ingin menghancurkan restorannya. Tentu saja, Mao tidak terima dengan perlakuan Shou An. Ia akan mempertahankan restoran warisan ibunya. Tak peduli, Shou An malah menginjak-injak Mao tanpa ampun. Tiba-tiba, muncul Komandan Lee yang sontak menghentikan Shou An. Tampaknya terjadi kesalahpahaman. Komandan Lee mengatakan ia tak akan menunjuk kepala koki sebelum merasakan masakannya. Jika dianggap layak, barulah ia bisa menjadi kepala koki di restoran Kikaro. Shou An kemudian menanyakan masakan apa yang diinginkan Komandan Lee. Komandan Lee pun mengatakan bahwa ia ingin nasi goreng. Dengan sigap, Shou An memasak nasi goreng. Ia memasak dengan penuh keyakinan. Kemampuan masaknya juga terlihat sangat hebat.
Cara masaknya juga terlihat berbeda, sampai orang-orang yang menyaksikan bertanya-tanya. Ia memasak nasi goreng 1 porsi, namun bahan-bahan yang digunakan seperti masak untuk acara hajatan. Waktu penilaian pun tiba. Ia menghidangkan nasi goreng itu kepada Komandan Lee. Komandan Lee agak kaget, karena nasi goreng itu terlihat becek, berkuah. Ia pun mulai mencicipinya. Komandan Lee merasakan sensasi ombak laut yang besar dan pegunungan yang tenang. Ditambah rasa dari bahan masakan meledak di mulut bagaikan petir yang menyambar-nyambar. Komandan Lee pun memuji masakan Shou-an. Mendengar itu, Shou-an merasa jumawa dan menganggap ia telah melampaui pai. Ia pun meminta Komandan Lee untuk menandatangani surat yang telah ia beri, yakni serat terima jabatan sebagai kepala koki di restoran Kikaro. Tak tinggal diam, maupun protes. Ia ingin langsung mencoba masakan yang dibuat Shou-an. Tak perlu waktu lama, Mao langsung bisa menebak bahan rahasia yang Shou-an gunakan. Mao merasa bahwa masakan Shou-an belum bisa melampaui ibunya. Sementara Mao, yang merupakan anaknya merasa bisa membuat nasi goreng buatan ibunya. Komandan Lee pun mengizinkan Mao untuk menunjukkan kebolehannya. Mao kemudian memasak nasi goreng telur khas ibunya. Karin yang menyaksikan itu sudah putus asa, karena ia kira Mao akan kalah. Anggapan itu ada karena selama ini Mao tidak mau belajar masak secara sungguh-sungguh. Nasi goreng itu pun dicicipi oleh Komandan Lee. Namun, saat membuka tutup saji, semua orang terkejut karena nasi goreng buatan Mao mengeluarkan cahaya. Saat dirasakan, benar saja rasa nasi goreng itu sama dengan nasi goreng buatan pai. Mendengar itu, Shou-an sangat ketar-ketir. Ia tak percaya Mao bisa membuat masakan yang enak. Selanjutnya, Shou-an mengajak Mao untuk bertanding secara resmi di kompetisi koki restoran negara. Jika kalah, Shou-an akan kehilangan gelar sebagai koki senior. Sebaliknya, jika Mao kalah, maka ia akan dituntut dengan tuntutan pelecehan koki senior. Tantangan itu pun diterima oleh Mao. Komandan Lee memberikan topik masakan yang harus dibuat. Mereka diharuskan untuk membuat tahu mapo ilusi. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.